Bab 341. Sane Naiswell tidak berbicara lagi. Dia bertepuk tangan. Kemudian, terlihat seorang staf dengan hati-hati memegang vas antik dan menaruhnya di atas podium. Jika ada yang tertarik, kalian bisa maju dan menilai dengan tertib. Kalian juga dapat mengomentari keaslian barang ini sesuka hati. Sane tersenyum. Setelah mendengar itu, orang-orang kelas atas yang hadir semuanya tertarik dengan barang tersebut. Beberapa orang lanjut usia yang memiliki ketertarikan pada barang antik juga melangkah maju dan mulai menilai dengan cermat. Tuan Naiswell, kau jahat. Benda ini palsu. Iya, itu terlalu palsu. Guru, katakan yang sebenarnya, di mana kau membeli benda ini? Apa harganya $15? Sane tidak marah menghadapi diskusi mereka. Kemudian dia tersenyum dan berkata, aku membeli ini di sebuah kios dan harganya sekitar $8. Semua orang bingung tentang ini. Bagaimana bisa porselen $8 ini asli? Namun, bagaimana mungkin seorang tokoh seperti Sane membeli barang palsu? Dia adalah ahli di antara para ahli dalam menilai barang antik dan dia tidak pernah melewatkan detail sebelumnya. Harvey York juga tidak bisa menahannya. Sebagai gantinya, dia mengikuti kerumunan ke depan stand. Ini adalah vas porselen putih dengan gambar warna-warni di atasnya. Warnanya sangat harmonis, tapi terlalu mencolok. Barang ini tidak terlihat seperti ciptaan yang ada di zaman kuno. Aku akan lihat dulu. Saat ini, Charles Zarate langsung melangkah ke depan setelah dia mengatakan itu. Charles adalah presiden asosiasi dealer barang antik Nyinghi. Dia sangat terkenal di industri ini di Nyinghi. Charles bergabung dengan kerumunan. Orang-orang di sekitarnya yang awalnya mengoceh tidak berani mengambil nafas saat ini. Semua tatapan jatuh pada Charles pada saat yang bersamaan. Sebagai presiden asosiasi dealer barang antik Nyinghi, pencapaian Charles dalam menilai barang antik telah mencapai puncaknya. Meskipun dia tidak sehebat Sane, dia masih cukup bagus. Tidak ada yang berani berbicara omong kosong di depannya saat ini. Naiswell, kau membeli barang ini seharga $8. Penampilannya sangat bagus, kualitasnya juga bagus. Untuk gayanya, aku benar-benar tidak dapat menebak dari abad apa produk ini berasal. Charles melihat dengan hati-hati sebentar, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum. Sane tertawa dan berkata, Charles, kau cukup terkenal di industri barang antik di Nyinghi. Jangan salah kali ini, kau tidak bisa kalah dalam pertandingan ini, jika tidak, hal itu akan menjadi masalah besar. Charles tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Naiswell, kau tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu. Aku adalah orang pertama yang memulai industri porselen, dan aku memiliki pemahaman terdalam tentang mereka. Apa yang disebut porselen didirikan pada abad ke-12 dan secara bertahap dikembangkan pada abad ke-13. Porselen hanya mendapatkan kesuksesannya selama abad ke-14. Porselen sebelum abad ke-14 sebagian besar kuno dan sederhana. Sementara itu selama abad ke-14, porselen sangat indah dan cantik. Benda ini mengekspresikan fitur artistik yang tegas dan kuat. Sedangkan untuk bagian bawahnya oval. Berbicara tentang hal ini, Charles memandang pria botak dengan setengah senyum di wajahnya. Meskipun barang ini sangat indah, ini bukan ikan atau unggas. Kalau tidak salah, barang ini seharusnya barang modern, tapi pengrajin yang membuatnya cukup terampil. Hal yang jarang untuk memiliki teknik menembak yang terampil. Semua orang di sekitar Charles terpesona dan tidak bisa tidak mengaguminya begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Presiden Zarate memang master dari generasi ini. Dia bisa membedakan keasliannya dengan sekilas. Orang biasa tidak memiliki teknik seperti itu. Merupakan suatu kehormatan bagi Presiden Zarate untuk mengomentari barang itu, meskipun barang itu palsu. Aku masih tertarik dengan hal ini sekarang. Untungnya, Presiden Zarate memberiku pencerahan. Tentu saja, Presiden Zarate berpengetahuan luas. Ya, aku tidak yakin dengan keputusanku sekarang. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Presiden Zarate, keraguanku hilang, aku memiliki pola pikir yang lebih jelas sekarang. Presiden Zarate jarang muncul, karenanya, ini pengalaman yang bagus hari ini. Charles tetap biasa saja dalam kekaguman dari banyak orang.
Louis Zarate yang tidak jauh di belakangnya melirik Harvey dengan tatapan tidak peduli. Bab 342. Semua orang sedikit bingung saat pertama kali melihat vas porselen ini. Pameran barang antik Master Naiswell biasanya tidak memamerkan barang antik palsu. Namun, dia mengizinkan semua orang untuk berkomentar sesuka hati. Dalam hal ini, banyak orang yang secara tidak sadar mengira bahwa ini adalah barang palsu, namun tidak ada bukti yang jelas. Meskipun demikian, ketika mereka mendengar Charles Zarate berkata dengan tegas, mereka akhirnya mengerti dan merasa bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan pada momen ini. Pada saat ini, Sane Naiswell tersenyum dan berkata setelah mendengar kata-kata Charles, "Charles, karena kau begitu yakin ini bukan barang antik, tapi barang modern, izinkan aku bertanya, keluarga mana yang bisa membuat vas porselen yang begitu indah di dunia saat ini? Jangan bilang padaku bahwa itu bisa dibeli dengan mudah di pasar komoditas kecil." Mereka tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Naiswell pintar bercanda. "Naiswell, apa maksudmu?" Charles sedikit mengernyit. Dia merenungkannya saat ini. Dia mengira vas porselen itu palsu, tapi dia sedikit ragu saat melihat sikap Sane. Sementara itu, Harvey York melangkah maju dan berkata, "Bagaimana kalau aku melihatnya?" Banyak orang melihat Harvey begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Pria ini adalah pria muda yang disukai Sane. Mereka penasaran dengan pemikirannya. "Harvey, kau beruntung kau bisa menebaknya dengan benar tadi. Dan sekarang, kau mencoba menggertak dan mulai membual lagi. Tuanku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Lihat siapa yang berbicara. Keluar dari sini. Hentikan sekarang juga." Louis Zarate sangat kesal dengan Harvey. Dia segera memarahi Harvey. Dia juga mengisyaratkan mereka yang sering merendahkan diri padanya untuk memarahi Harvey. "Bocah, Presiden Zarate telah menyimpulkan dan sekarang kau mengatakan ingin melihat-lihat. Apa kau mempertanyakan kemampuan menilai Presiden Zarate? Orang muda harus lebih rendah hati. Jangan berpikir bahwa kau sangat bagus meskipun kau memiliki beberapa keterampilan." Rosalie Naiswell yang berdiri di samping sedikit mengernyit. Dalam pandangannya, vas porselen di depannya sepertinya palsu. Dia tidak tahu mengapa Harvey masih ingin angkat bicara saat ini. Mungkinkah dia juga ingin mengatakan bahwa itu palsu? Lalu, bukankah dia hanya meniru Charles? Atau apa Harvey ingin membuat pernyataan yang menghancurkan dunia bahwa barang ini asli? Apakah dia tidak tahu bahwa konsistensi adalah hal terpenting dalam industri barang antik? Dalam industri ini, jika ada yang melakukan kesalahan sekali, itu mungkin merusak reputasi yang telah dibangunnya dengan susah payah. Sementara itu, Sane tersenyum dan berkata, "Aku baru saja mengatakannya. Saat ini adalah pertandingan kecil antara pemuda ini dan Charles. Ada baiknya mereka memiliki pendapat yang berbeda." Banyak orang tercengang ketika mendengar ini. Apakah Tuan Naiswell berpihak padanya? Mungkinkah pemuda ini benar-benar memiliki kemampuan? Pada saat ini, Queen Zimmer tidak bisa membantu tetapi menyelip ke depan. Dia tidak bisa menahannya ketika dia mendengar kata-kata Sane. Queen berkata, "Tuan Naiswell, kau tidak boleh tertipu oleh jingan yang tidak berguna ini. Dia hanyalah menantu yang menumpang dari keluarga Zimmer. Dia hanya sampah. Bagaimana dia bisa menilai barang antik?" Menantu yang tinggal menumpang, seorang pria yang tidak berguna. Pada saat ini, banyak orang di kerumunan ingat bahwa keluarga Zimmer tampaknya memiliki menantu laki-laki menumpang yang terkenal yang bernama Harvey. Melihat sikap Queen, mereka bertanya-tanya apakah pemuda ini adalah menantu laki-laki menumpang yang legendaris. Sementara itu, beberapa orang yang awalnya memuji Harvey karena apresiasi dari Sane berusaha untuk tidak tertawa saat ini. "Hahaha, apa yang coba dilakukan menantu yang tinggal menumpang di sini? Dia adalah menantu laki-laki yang tinggal menumpang yang terkenal. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Zimmer tidak sabar untuk mengusirnya karena dia tidak berguna. Dia tidak tahu apa-apa dan hanya menunggu waktunya. Karena itu, dia bahkan datang untuk menilai barang antik sekarang. Dia pasti telah menipu Sane dengan cara curang. Dia bahkan berani menipu Naiswell. Dia pasti sedang bermain api." Bab 343.
Kali ini, Sane Naiswell melirik Harvey York dengan setengah senyum di wajahnya. Sebenarnya, semakin keluarga Ziminer mencoba memaksa Harvey keluar, dia semakin bahagia. Saat ini, dia berharap keluarga Zimmer keluar dan memarahi Harvey. Itulah satu-satunya cara Harvey akan menyerah pada keluarga Zimmer dan bahkan menceraikan Mandy Zimmer. Hanya dengan begitu Rosalie Naiswell akan memiliki kesempatan. Namun, Sane mengetahui bahwa anggota keluarga Zimmer lainnya tidak berani melangkah maju setelah dia menunggu beberapa saat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Kemudian Sane tersenyum dan berkata setelah melirik kakek Zimmer, "Semuanya, aku punya alasan untuk mengundang teman kecilku ini untuk berpartisipasi dalam pameran barang antik. Mari kita dengar apa yang dia katakan." Kerumunan itu tiba-tiba menjadi sunyi ketika Sane berbicara. Meskipun semua orang membenci menantu laki-laki yang tinggal menumpang yang legendaris ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Harvey menatap Queen dalam-dalam. Dia hanya bisa mengatakan bahwa wanita ini bodoh. Dia tidak tahu bahwa dia digunakan oleh Zack Zimmer sebagai penipu. Meskipun demikian, Harvey tidak berbicara omong kosong lagi saat ini. Sebaliknya, dia melangkah maju dan memeriksa porselen di depannya dengan hati-hati. Baik Harvey maupun Charles Zarate sangat bijaksana dan berhati-hati, tetapi mereka memiliki gaya yang berbeda. Saat ini, dia melihat ke kiri dan kanan vas porselen. Dia juga menggunakan jarinya untuk menjentikannya sesekali. Dia tidak seperti sedang menilai barang antik. Aula perjamuan yang awalnya sepi karena kata-kata Sane menjadi berisik lagi saat ini setelah melihat pemandangan ini. Semua orang mengira bahwa Sane baru saja mengakui Harvey, dan dia sedikit cakap. Namun, menyaksikan sikapnya saat ini, sepertinya semua orang sedang menonton seorang badut. Menilai barang antik. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dikatakan bahwa bocah ini memiliki keberuntungan yang gila sebelumnya. Dia berhasil mengidentifikasi The Rocky Mountains, Landers Peak, di lelang Mountain Top. Dia mungkin berpikir bahwa dia akan beruntung juga kali ini. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat ini, banyak orang kelas atas yang memiliki pemikiran seperti itu. Terutama beberapa anak muda yang tertarik dengan Rosalie Naiswell. Menantu laki-laki yang tinggal menumpang ini sudah memiliki istri seperti Dewi, tetapi tetap saja, dia datang untuk mendekat dengan Rosalie. Orang ini terkutuk. Di saat yang sama, mata Mandy yang ada di belakang terlihat aneh. Dia tidak tahu mengapa dia begitu mengkhawatirkan Harvey saat ini. Dia khawatir dia akan mengacaukannya. Mandy diam-diam menghela nafas setelah melihat ekspresi anggota keluarga Zimmer di sekitarnya. Mereka sangat ingin melihat Harvey mengacaukannya. Apa mereka tidak mengerti bahwa jika Harvey mempermalukan dirinya sendiri sekarang, tidak hanya dia akan kehilangan muka tetapi juga keluarganya. Sebaliknya, jika Harvey dapat menampilkan bakatnya yang luar biasa di sini, reputasi keluarga Zimmer akan meningkat. Sayangnya, dia tidak bisa mempengaruhi anggota keluarga Zimmer saat ini. Rosalie juga cemas. Meskipun dia meragukan Harvey ketika dia menilai Rolex antik sebelumnya, pada saat ini, dia benar-benar mengkhawatirkannya. Harvey terlalu percaya diri. Dia bahkan bertanya apakah dia bisa melihatnya lagi setelah Presiden Zarate menyelesaikan penilaiannya. Jika ada yang tidak beres, itu akan sangat memalukan. Tepat ketika semua orang menunggunya untuk menimbulkan keributan, Harvey tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memukul vas porselen 2 kali setelah dia melihatnya selama beberapa detik. Wajah Sane sedikit berubah setelah melihat pemandangan ini. Kemudian menggeram pelan. "Nah, jika kau berani merusak barangku, aku akan menghancurkan kepalamu." Sayang sekali hanya Harvey yang mendengar ini, dan yang lainnya tidak mendengarnya sama sekali. Jika tidak, mereka mungkin mengubah pandangan mereka tentang Harvey. Louis Zarate tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Harvey, apa kau benar-benar tahu cara menilai barang antik? Untuk menilai porselen dikatakan bahwa ada 4 tahapan, yaitu, lihat, dengar, bandingkan dan coba. Sedangkan untuk mendengarkan artinya menggunakan suara ketukan pada porselen untuk mengidentifikasi kondisinya. Jika kau memukulnya seperti itu, bagaimana kau bisa menilai dengan tepat?"
Meskipun ini palsu, jika ini rusak, bisakah kau membelinya? Aku dengar kau hanya mendapatkan $15 untuk uang saku sehari. Jadi berhati-hatilah. Bab 344. Namun, pada saat ini, sudut mata Charles Zarate yang berada di samping sedikit bergerak-gerak. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Louis Zarate dan menghalangi Louis untuk melanjutkan. Meskipun gerakan Harvey York terlihat acak dan bahkan sedikit lucu, gerakannya juga terlihat cukup baik pada saat yang sama. Dari sudut pandang ini, Harvey sepertinya tidak main-main. Dia sepertinya pernah mendengar tentang teknik serupa di suatu tempat. Klang! Harvey menjentikkan jarinya ke vas porselen lagi. Dia menempelkan telinganya ke porselen setelah beberapa saat dan diam-diam mendengarkan. Setelah melakukan semua hal itu, dia meletakkan porselennya dan menatap Sane Naiswell. Kemudian berkata, "Guru, apa kau akan menjual benda ini?" Sane tersenyum dan berkata, "Jika seseorang menyadari ini bernilai dan berharga, aku bisa menjualnya dengan harga rendah, $800.000. $800.000. Banyak orang tersentak mendengar soal harga. Benda ini jelas palsu. Bagaimana mungkin dia bisa menjualnya dengan harga $800.000? Bahkan jika itu berarti menggunakan $800.000 untuk membayar persahabatan dengan Naiswell, harganya masih terlalu tinggi. Barang palsu ini bahkan mungkin tidak berharga $8. Jika harganya sekitar $800.000, aku menginginkannya." Karena itu, Harvey mengambil inisiatif dan berkata tanpa menunggu orang lain menawar. Sane memandang Harvey dengan dalam dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menjualnya padamu." Hahaha. Banyak orang di sekitar tidak bisa menahan tawa setelah melihat pemandangan ini. Menantu yang tinggal menumpang ini gila. Dia benar-benar menawarkan diri untuk membeli barang palsu ini dengan harga $800.000. Bisakah dia mendapatkan begitu banyak uang? Louis adalah orang pertama yang mencibir. Kemudian dia berkata, "Nak, bukankah kau sedang melucu? Kau masih bertindak seolah-olah kau mendapatkan kesepakatan yang besar. Bisakah kau mendapatkan uang sebanyak ini? Benda ini paling mahal hanya $8. Dan sekarang, kau bertingkah seperti kau memperoleh sesuatu yang besar." Benar, Presiden Zarate mengatakan bahwa ini palsu. Berhenti berpura-pura. Sekarang, kau tidak punya apa-apa untuk mencoba. Sane baru saja mengatakannya bahwa semua orang dapat mengomentarinya dengan bebas. Oleh karena itu, semua orang menjadi tidak pengertian saat ini. Selain itu, apa yang salah dengan mengolok-olok menantu yang tinggal menumpang? Apa dia tidak melihat bahwa murid Presiden Zarate yang memimpin dalam mengejek Harvey? Baik guru maupun murid adalah otoritas terkemuka dalam industri antik Niumhi. Kausali Naiswell mengalami emosi yang campur aduk di tengah tawa. Meskipun bagus Harvey membeli barang Naiswell, itu membuat Harvey terlihat seperti pembohong. Wajah Mandy Zimmer menjadi suram dari jauh, dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Awalnya Mandy berpikir bahwa suaminya yang tinggal menumpang itu akan mengatakan sesuatu yang berbeda, yang akan membuat orang lain terpesona. Dia tidak pernah berpikir dia akan melompat ke kesimpulan secepat ini. Bukankah ini menunjukkan bahwa sebelumnya itu hanya keberuntungan murni untuknya? Zack Zimmer mencibir, meskipun dia berlutut di tanah, dia berkata dengan kesal, "Sampah ini mengatakan dia ingin membeli barang yang palsu seharga $800.000. Aku harus melihat dari mana dia mendapatkan uang. Kita, keluarga Zimmer tidak akan membantunya membayarnya." Tatapan semua orang menjadi aneh setelah Zack mengatakan hal ini. Jika keluarga Zimmer tidak membantu menantu yang masih tinggal menumpang ini untuk membayarnya, dan jika dia tidak bisa mendapatkan uang, mereka ingin tahu tentang bagaimana hal ini akan berakhir nantinya. Charles juga tersenyum saat ini. Kemudian memandang Harvey dan berkata, "Terkadang orang muda harus lebih rendah hati. Jika kau tidak menonjol pada beberapa kesempatan, maka kau tidak akan malu." Setelah mengatakannya, Charles menjadi lebih sombong. Dia tidak bisa lebih bahagia melihat Harvey dipermalukan di depan semua orang. Meskipun Rosalie tidak mengatakan apa-apa, ada sedikit penyesalan di matanya saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang dia sukai adalah orang seperti itu.
Hanya ekspresi Sane yang tetap tidak berubah di kerumunan. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Harvey. Kemudian berkata, ada beberapa hal yang harus kau perjuangkan, dan ada juga beberapa hal yang hanya bisa kau katakan. Apa kau mengerti maksudku? Harvey tersenyum dan berkata, biarkan saja mereka. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Guru Naiswell, karena orang-orang ini tidak mengerti, aku akan memberi mereka pelajaran. Charles sedikit bingung ketika dia mendengar percakapan antara Harvey dan Sane, tapi tetap saja, dia menatap Harvey dan berkata dengan dingin, apa yang kau bicarakan? Kalau begitu katakan padaku, mengapa benda ini bernilai sekitar $800.000? Bab 345. Harvey York melirik Charles Zarate dengan acuh tak acuh dan berkata, karena Presiden Zarate tertarik, maka aku akan coba jelaskan sebaik mungkin. Ekspresi Charles dingin. Harvey memang mengejeknya, tapi dia ingin melihat apa yang bisa dikatakan bocah kecil ini. Harvey melanjutkan, Presiden Zarate, kau pasti pernah mendengar tentang Putri Cassandra, bukan? Wajah Charles putus asa saat mendengar itu. Tiba-tiba dia teringat akan legenda di dunia antik. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia berkata, maksudmu? Ketika Harvey membicarakan hal itu, Charles terus menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, itu tidak mungkin. Meski dalam catatan sejarah, Putri Cassandra sering dikaitkan dengan pernikahan dengan Kekaisaran Tibet, masih ada legenda tentang dirinya di dunia antik. Putri Cassandra memiliki minat besar pada porselen sejak masih kecil. Raja Edgar pernah memberinya penghormatan dari istana ketika dia dinikahkan dengan kerajaan yang berbeda. Benda ini konon merupakan salah satu porselen favorit mantan raja sebelumnya, Raja Arnold. Porselen ini bukan dari negara H. Porselen ini diperoleh ketika Raja Arnold menaklukkan negara G. Goryeo telah menjadi negara bagian pengikut negara H sejak zaman kuno. Dengan demikian, metode pembuatan pot atau vas juga dipelajari dari negeri H. Namun, industri keramik di Goryeo selalu terbelakang karena itu bukanlah satu hal atau yang lain. Keterbelakangan bukan berarti mereka tidak bisa menghasilkan barang-barang bagus dan indah. Sebaliknya, ada satu atau dua porselen terkenal di Korea sebelumnya. Hanya saja hal-hal itu hanya ada di legenda. Saat itu, Raja Edgar memberikan Putri Cassandra harta karun yang luar biasa yang diwariskan dari Raja Arnold kepada Raja Edgar. Karya ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Konon, ketika kau mendengarkannya dengan cermat, kau bisa mendengar suara seruling yang menenangkan yang melambangkan kerinduan. Karenanya, bagian ini diberi nama, Wens Bottle, yang ditunjukkan bahwa Putri Cassandra merindukan kampung halamannya. Karya ini telah muncul beberapa kali dalam sejarah tetapi pada akhirnya tersesat. Diyakini bahwa terakhir kali karya ini muncul adalah selama huru-hara para panglima perang negara H dan kemudian tidak pernah terdengar lagi. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah Wens Bottle ini ada atau sudah dihancurkan. Itu sudah lama menjadi misteri abadi. Oleh karena itu, Charles secara tidak sadar memikirkan hal itu ketika Harvey menyebut Putri Cassandra. Namun, bagaimana barang palsu ini bisa menjadi Wens Bottle yang legendaris? Ini tidak mungkin. Mungkinkah karya legendaris ini muncul di Niumhi? Apalagi itu dibeli oleh Sane Naiswell hanya dengan menggunakan $15. Semua ini benar-benar lelucon. Pada saat itu, ekspresi Charles terus berubah dan semua orang di sekitarnya merasa linglung. Harvey melanjutkan, Presiden Zarate, mohon lihat lebih dekat. Meskipun bentuk vas porselen ini mirip dengan gaya negeri H, namun dia memiliki gaya Goriko. Tepat karena budaya khusus Goryeo sehingga hanya mereka yang dapat menghasilkan barang yang bukan ikan atau unggas ini. Dan benda ini pasti digunakan oleh keluarga kerajaan saat itu. Hal-hal seperti itu sangat minim. Terlebih lagi, vas porselen ini terlihat sangat baru dan modern jika dilihat dari warnanya, tapi ini karena Goryeo kaya akan mutiara. Oleh karena itu, mereka menghancurkan beberapa mutiara dan mencampurkan bubuk di dalamnya untuk memberikan efek kilau berwarna-warni. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mengirimkan ini untuk identifikasi elemen karbon. Tidak sulit untuk mengidentifikasi usia dan komposisinya. Meskipun suara Harvey rendah,
dia mengatakannya dengan terus terang. Semua orang bingung, kecuali Sane, Rosalie Nighswell, Charles, dan Louis Zarate. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Harvey. Goriko. Putri Cassandra. Apakah mereka berhubungan? Aku tidak banyak belajar, jangan menipuku. Kali ini, Sane tersenyum dan berkata, baiklah, Charles, Harvey tidak berbicara omong kosong. Ini adalah Wens Bottle yang legendaris. Bab 346. Apa ini benar-benar Wens Bottle Cassandra? Ekspresi wajah Charles Zarate menegang, ekspresinya kemudian berubah dari ragu menjadi syok. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tahu tentang Wens Bottle, dan juga bagian penting dari benda ini. Beberapa orang yang bingung semuanya terkejut. Mereka mungkin tidak tahu apa itu Wens Bottle. Namun, mereka dapat dengan mudah menganalisis bahwa vas porselen ini sebenarnya berasal dari abad ke-17 hanya dari nada suara Sane Nighswell dan keterkejutan Charles. Hal-hal seperti itu jarang terjadi dan sekali itu terkait dengan keluarga kerajaan, harganya akan tidak terhitung. Sementara itu, Rosalie Nighswell juga kaget. Mandy Zimmer yang tidak jauh dari situ sedikit tidak bisa berkata-kata. Harvey York, bisakah dia mengidentifikasi barang antik legendaris? Benar saja, kedua wanita itu mengerti bahwa Harvey telah membuat semua orang tercengang sekali lagi pada saat ini ketika mereka melihat Sane yang gembira dan Charles yang terkejut. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey dengan berbeda. Meskipun pria ini adalah menantu yang tidak berguna, caranya menilai barang antik tidak dapat diprediksi. Dia benar-benar seorang kuda hitam. Sementara itu, Sane tersenyum dan berkata, Harvey, aku tidak menyangka kau tahu banyak tentang porselen. Saat pertama kali melihat Wens Bottle ini, aku juga mengira itu palsu. Tetapi semakin aku memikirkannya, aku semakin meragukan penilaianku. Jadi, aku membelinya. Aku mempelajarinya dengan lama sebelum aku mengetahui asalnya. Kau bisa menunjukkan asalnya secara langsung, yang cukup menunjukkan bahwa kau adalah pria muda yang hebat. Harvey tetap tenang setelah menerima pujian dari Sane. Baginya, menilai barang antik hanya untuk kesenangan, dan dia tidak ingin mencapai apapun dalam hal ini. Jika bukan karena provokasi berulang dari Charles dan Louis, dia tidak berniat untuk terlibat. Pada saat ini, seseorang tidak sabar untuk berkata, Tuan Nighswell, karena Wens Bottle ini bukan barang palsu. Lalu berapa harganya? Sane tersenyum dan berkata, hal seperti ini biasanya tidak ternilai harganya. Tidak banyak orang yang menyadari nilainya di Niumhi. Jika benda ini dilelang, aku kira hanya bisa terjual beberapa ratus ribu dolar. Tetapi jika kau membawanya ke kota provinsi, harga benda ini setidaknya mencapai beberapa juta, bahkan mungkin lebih dari itu. Banyak orang tersentak dan iri saat melihat Harvey begitu Sane menyelesaikan kata-katanya. Apakah menantu yang tinggal menumpang ini baru saja menghasilkan lebih dari 800 ribu dolar dalam sekejap? Bisnis lain apa yang begitu menguntungkan selain menjual barang antik? Saat ini, banyak orang dari keluarga besar yang suka mengoleksi barang antik sudah melangkah maju dan berkata, wah, Wens Bottle sepertinya lumayan. Aku ingin tahu apa kau bisa memberikannya kepadaku. Aku akan membayar 1,5 juta. Aku akan memberimu 12 juta. 13 juta. Orang-orang yang baru saja mengklaim bahwa benda ini palsu, sedang bertarung sengit memperebutkan vas porselen pada saat itu. Sane menjual benda ini, yang memiliki latar belakang sejarah seperti itu. Jika disimpan selama beberapa tahun lagi, nilainya akan menjadi tak terkira. Namun, pada saat ini, semakin Sane memandang Harvey, semakin dia terpesona olehnya. Dia belum pernah bertemu dengan seorang pemuda dengan visi seperti itu di industri antik sebelumnya. Jika dia memasuki Nighswell, dia akan menjadi pewaris bisnis Nighswell. Sayang sekali pria ini adalah menantu laki-laki dari keluarga Zimmer. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Harvey. Dalam hal kepribadian Harvey, dia mungkin akan luluh pada pendekatan yang lembut. Sane bisa mencoba kemungkinan itu. Keluarga Zimmer awalnya siap melihat Harvey mempermalukan dirinya sendiri, terutama Zack Zimmer yang sebelumnya dipermalukan oleh Harvey.
Mereka tidak hanya tidak menyaksikan Harvey menjadi badut, tetapi mereka juga menggertakkan gigi karena cemburu melihat dia mencuri perhatian. Mengapa? Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna bisa mengenali Wayne's Bottle? Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna bisa menghasilkan jutaan semudah itu? Dalam hal ini, apakah mereka tidak akan dianggap sebagai sampah juga? Oh, mungkin seseorang sudah tahu benda apa ini, tapi pura-pura tidak tahu. Pada saat itu, terdengar suara sumbang. Bab 347. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah suara. Ternyata Louis Zarate yang berbicara. Pada saat ini, wajahnya penuh penghinaan, dan artinya sangat jelas. Sunny Nightingale pasti memberitahu Harvey York tentang Wayne's Bottle. Banyak orang memiliki ekspresi bijaksana di wajah mereka ketika kata-kata itu diucapkan Louis. Charles Zarate adalah Presiden Asosiasi Pedagang Barang Antik Niumhi. Dia tidak berhasil mengidentifikasi Wayne's Bottle, tetapi Harvey berhasil melakukannya. Ada yang aneh tentang ini. Namun, Louis menyiratkan bahwa Sunny telah membantu Harvey untuk curang saat ini. Semua orang tidak berani setuju dengannya. Mereka tidak takut menyinggung Harvey, mereka hanya takut menyinggung Nightingale. Sunny berkata dengan tenang, "Louis, apa maksudmu aku menutupinya untuk Harvey?" Louis berkata dengan hormat, "Tuan Nightingale, aku tidak berani mengatakan itu. Aku tidak bisa menahannya tetapi aku merasa sedikit bingung. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi vas porselen? Bahkan guru saja salah." Sunny setengah tersenyum di wajahnya. Kemudian berkata, "Lalu bagaimana menurutmu? Biarkan mereka bertanding lagi, tapi kali ini mungkin bukan barang dari Nightingale." Dia menatap Harvey dengan dingin setelah berbicara. Dia tidak percaya Harvey bisa mengalahkan gurunya tanpa bantuan Sunny. Baik. Sunny tidak menolak. Meskipun tingkah Louis sangat tidak sopan, dialah yang mengatakan bahwa setiap orang dapat berbicara dengan bebas. Jika Sunny berpikiran sempit dan picik, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Segera, seseorang datang dengan kotak kayu tua mengikuti perintah Sunny. Orang yang memegang kotak kayu itu adalah tuan dari keluarga kelas 1 di Niumhi. Guru ini kemudian tersenyum dan berkata, "Guru Nightingale, Presiden Zarate dan Harvey, karena kalian berdua akan bertanding hari ini, aku kebetulan memiliki lukisan yang aku dapatkan secara kebetulan di tahun awal. Aku tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Mari kita menilainya hari ini." Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan tangannya dan lukisan antik muncul di depan semua orang. Dalam lukisan ini, ada seekor harimau yang luar biasa sedang menginjak sebuah batu besar dan mengaum ke langit. Di situ juga ada bukit di sisi yang terlihat sangat kuat. Tiger Hall Mountains. Dua kata, Jasper Higgins tertulis di bawah lukisan ini. Ada lebih dari selusin anjing laut. Lukisan Jasper Higgins. Semua orang di sekitar sangat bersemangat saat melihat nama ini. Bahkan Sunny berkata dengan kagum, "Tiger Hall Mountains milik Jasper Higgins. Itu lukisan yang bagus. Jika lukisan ini asli, nilainya akan setara dengan Wayne's Bottle." Barang antik dibagi menjadi 5 kategori utama. Lukisan dan kaligrafi, porselen, peralatan kayu, barang pemakaman, peralatan giok. Diakui secara universal bahwa lukisan dan kaligrafi memiliki nilai peninggalan budaya tertinggi di antara 5 kategori utama. Hal ini karena lukisan dan kaligrafi adalah yang paling sulit dilestarikan di antara semua barang antik. Barang langka biasanya yang paling mahal. Jika Tiger Hall Mountains ini asli, maka Wayne's Bottle barusan akan kalah. Master dari beberapa keluarga kelas 1 di Niumhi sedikit bersemangat saat itu. Tiger Hall Mountains ini memang muncul di Niumhi pada tahun-tahun awal, tetapi kemudian, tidak pernah terdengar lagi di kemudian hari. Namun, lukisan ini muncul kembali secara tak terduga hari ini. Namun keaslian lukisan tersebut masih belum diketahui. Meski semua bersemangat, mereka tetap bertindak rasional. Sunny melihat sebentar ke lukisan Tiger Hall Mountains, dan melirik ke Charles dan Harvey. Kemudian menyatakan, "Charles, Harvey, bagaimana kalau menggunakan Tiger Hall Mountains ini untuk bertanding ulang?"
Wajah Charles kembali normal, kemudian terlihat tenang setelah mendengarkan itu dan berkata, terserah, selama Harvey menyetujuinya, aku tidak peduli. Harvey terdiam beberapa saat. Keduanya, guru dan murid itu sangat mirip seolah-olah dicetak dari cetakan yang sama. Mereka berdua sama-sama tidak tahu malu. Charles jelas ingin menggunakan Tiger Falls Mountains untuk menyamakan skor kali ini. Namun, dia tetap bertingkah seolah itu bukan masalah besar. Apa lelaki tua ini tidak takut dia akan berpura-pura sampai dia gila? Rupanya, ketidaktahuannya itu adalah kebahagiaan baginya. Namun, orang bodoh tidak seperti itu. Charles adalah orang bodoh di mata Harvey saat ini. Jadi, mengapa dia harus memberinya kesempatan untuk pamer? Bab 348. Harvey York tersenyum ketika memikirkan hal itu dan berkata, Tuan Naiswell, Presiden Zarate baru saja mengatakan bahwa dia tidak peduli. Karena dia tidak peduli, aku kira tidak perlu ada pertandingan lagi. Aku tetap menang, dan tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Semua orang tercengang mendengarnya. Louis Zarate adalah orang pertama yang melompat sebelum yang lain bereaksi. Kemudian menunjuk Harvey dan mengutuk. Menantu laki-laki yang tinggal menumpang, kapan kau menang? Kau hanya curang. Beraninya kau menyombongkan diri di sini. Jika kau tidak berani bersaing, artinya kau tidak mampu. Kau tidak berguna. Kau ketakutan. Iya, sangat jarang melihat Presiden Zarate bersedia menasihati seseorang. Tapi bocah ini terlalu sombong. Mungkinkah kau hanya kelihatannya menarik tetapi sebenarnya orang yang tidak berharga? Atau apa kau bodoh dan tidak berpendidikan? Jadi, kau takut bersaing dengan Presiden Zarate lagi, bukan? Harvey memandang orang-orang itu dengan polos. Kau terus mengatakan bahwa aku curang sekarang. Apa kau menyiratkan bahwa seseorang seperti Master Naiswell akan melanggar aturan industri barang antik untukku? Kerumunan yang berisik itu terdiam dalam sekejap begitu kata-kata itu diucapkan. Semua orang berani menyalahkan Harvey, tapi tidak ada yang berani menyalahkan Sane Naiswell. Dia adalah kepala keluarga Naiswell, keluarga kelas 1 di kota provinsi. Siapa yang mampu menyinggung perasaannya? Harvey tersenyum dan berkata melihat situasi ini, sepertinya semua orang akhirnya mengakui kemampuanku. Jika demikian, mengapa aku harus bersaing dengan yang kalah? Semua orang sedikit terdiam untuk beberapa saat. Charles Zarate sangat marah sehingga tangannya gemetar, dan dia hampir tidak bisa mengambil nafas. Jika bocah ini tidak bersaing dengannya, dia mungkin harus menanggung kenyataan bahwa dia dikalahkan. Benar saja, dia bisa menggunakan kecurangan sebagai alasan. Namun, Sane terlibat dalam masalah ini. Meskipun lelaki tua licik ini sedang tersenyum sekarang, dia bisa menjadi sangat mengerikan jika dia marah. Charles berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang begitu dia memikirkan hal ini dan menatap Louis. Louis kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Bagaimanapun, Sane terkait dengan masalah ini. Dia tentu tidak berani bicara terlalu banyak. Setelah menatap Harvey lama sekali, dia menggertakkan gigi dan berkata, Harvey, kau beruntung karena guru bersedia membimbingmu. Mengapa kau terlalu banyak berbicara omong kosong? Harvey terkejut, kemudian berkata, membimbingku. Mengapa aku membutuhkan pecundang untuk membimbingku? Dan kau pikir kau siapa? Kau hanyalah murid pecundang. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Kau, wajah Louis langsung berubah pucat. Rupanya, ini adalah pertama kalinya dia dikecam sejak dia tumbuh begitu besar. Tuanmu tidak mengajarimu bagaimana menjadi pria yang sopan. Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Harvey berkata dengan dingin. Jika kau ingin aku membimbing tuanmu, maka kau harus lebih hormat. Aku tidak perlu kau memberiku uang yang banyak, tetapi kau harus merendahkan dirimu. Ah, puff. Louis sangat marah sampai tenggorokannya terasa sakit dan hampir menyemburkan darah. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dikeluarkan sebelum dia menatap Harvey tanpa berkata-kata. Apa yang kau lihat? Berhenti menatapku, atau aku akan memukulmu, kata Harvey. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu menganggap serius kata-katanya. Bagaimanapun, ini adalah acara kelas atas. Siapa yang akan mengalahkan orang lain saat ini?
Hanya Zack Zimmer yang tanpa sadar menggigil dan menutupi kepalanya dengan tangan. Harvey adalah orang gila. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Apalagi dia suka memukul orang lain dengan menggunakan asbak. Ini keterlaluan. Charles tidak bisa lagi tetap tenang saat ini. Harvey sudah menghina dan mempermalukannya. Dia tanpa sadar melangkah ke depan dan berkata dengan dingin, "Nak, bukannya kau sedang berhadapan denganku?" Harvey merasa tidak bisa memahaminya. "Mengapa aku harus menghadapi pecundang?" "Kau," Charles menunjuk Harvey. Kali ini seluruh tubuhnya mulai menggigil dan dia tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Melihat Charles hampir pingsan karena dia, Harvey berpikir sejenak dan berkata dengan ramah, "Jika kau benar-benar ingin bersaing denganku, itu bukan tidak mungkin, tetapi bukankah menurutmu kau harus memberiku sesuatu?" "Baik." Charles berhenti berbicara omong kosong setelah Harvey setuju untuk bersaing. Dia kemudian mengambil arloji dari pergelangan tangannya dan melemparkannya ke depan Harvey. "Jika kau menang melawanku sekali lagi, jam tangan ini akan menjadi milikmu." Bab 349. Harvey York tampak jijik dan berkata, "Tidak mungkin. Kau, apa yang mau kau katakan? Mungkinkah jam tanganmu palsu? Lalu apa yang akan aku lakukan dengan itu? Apa kau tidak tahu bagaimana menilai jam tangan antik? Jam tangan ini adalah jam tangan prototipe Rolex Daytona, Paul Newman. Jangan bilang kalau kau tidak mengetahuinya." Charles Zarate mendengus dingin. Harvey tanpa sadar mengambil arloji itu dan meliriknya. Dia cukup terkejut. Ini memang jam tangan Rolex yang legendaris. Itu adalah prototipe dari Daytona dan menjadi terkenal karena aktor Amerika bernama Paul Newman pada tahun 1980-an. Jam tangan ini pernah dilelang seharga sekitar 120 juta di pelelangan di Jenewa. Ini adalah barang langka dan unik, dan itu adalah satu-satunya, tetapi tanpa diduga, itu jatuh ke tangan Charles. "Apa? Ini jam tangan legendaris itu? Aku dengar bahwa banyak kolektor jam tangan antik yang menginginkannya. Nilai jam tangan ini cukup untuk membeli beberapa rumah di kota-kota tingkat pertama." Presiden Zarate cukup murah hati. Dia bahkan mengambil hal seperti itu untuk bersaing dengan menantu laki-laki yang tinggal menumpang itu di sini. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Presiden Zarate sangat percaya diri. "Menurut pendapatku, menantu yang tinggal menumpang di sini adalah Jingan." Harvey tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Sane mengerutkan kening dan berkata, "Charles, kau berusaha keras untuk mendapatkan jam tangan ini. Apa kau bersedia memberikannya padanya?" "Aku belum kalah," kata Charles dingin. Sane mengangguk tanpa mengatakan apapun. Harvey juga sangat tertarik dengan hal semacam ini. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jangan menyesalinya." Charles tidak berbicara omong kosong. Dia langsung pergi ke lukisan itu untuk melihatnya dengan cermat. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga kali ini dan mencoba memenangkan dari Harvey. Setelah melihat lebih dekat sejenak, Charles perlahan berkata, "Seperti yang kita semua tahu, Jasper Higgins adalah seorang seniman terkenal di abad ke-13. Dia bukan hanya seorang pelukis tetapi juga seorang penyair dan penulis kaligrafi. Jadi lukisannya penuh semangat dan sekaligus memancarkan suasana yang sangat halus. Dan Tiger Hall Mountains ini menunjukkan semua itu dengan sempurna. Harimau dalam lukisan itu sangat tegas dan kuat yang sepenuhnya menggambarkan karakteristik harimau. Bukit di sebelahnya memberikan perasaan yang sangat halus. Secara keseluruhan, lukisan ini lincah dan tajam. Gayanya agak terlalu sastra. Ini pasti sesuai dengan kepribadian Jasper Higgins. Selain itu, bahan gulungan ini juga sejenis brokat khas abad ke-12. Oleh karena itu, lukisan ini tidak diragukan lagi adalah lukisan asli." Charles berkata sambil memiringkan kepalanya. Master yang baru saja membawa Tiger Hall Mountains sangat gembira saat ini setelah mendengar penilaian Charles. Jika lukisan ini benar, harganya setidaknya ratusan juta. Sementara itu, suara kekaguman datang dari segala penjuru. Presiden Zarate layak menjadi master. Master, seorang master yang mutlak. Dia menganalisis lukisan itu dengan sangat teliti.
Tidak heran dia bisa menjadi presiden Asosiasi Pedagang Barang Antik Nyunggi. Penglihatan seperti itu sangat luar biasa sehingga tidak ada pemuda lain yang bisa menandinginya. Beberapa kolektor yang memiliki banyak barang antik di rumahnya yang memiliki sedikit pengetahuan dalam menilai barang antik terus-menerus menganggukkan kepala dengan kagum. Banyak dari mereka telah mempelajari kaligrafi dan lukisan antik selama bertahun-tahun, dan tentu saja, mereka memiliki beberapa kemampuan dasar. Namun, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Presiden Zarate. Bisa dikatakan, kemampuan menilai Charles adalah satu-satunya di Nyunggi. Saat ini, Louis berkata dengan bangga, guru adalah seorang ahli sejati. Bisakah orang biasa secara langsung menunjukkan esensi dari jenis kaligrafi dan lukisan ini? Charles menatapnya dan mengerutkan kening. Louis, lihat di mana kita sekarang. Berhentilah membual. Ya, guru, saya salah. Keduanya, guru dan murid, yang setuju satu sama lain terlihat sangat rendah, tetapi itu membuat mereka terlihat sopan dan resesif. Semua orang sepertinya mengira Harvey telah menjadi idiot. Beraninya dia bersaing dengan Presiden Zarate. Pada saat ini, terdengar pujian dari semua pihak. Presiden Zarate memang seorang tokoh tingkat master. Pencapaiannya dalam seni lukis dan kaligrafi sudah pasti di tingkat nasional. Louis juga sangat bagus. Selain itu, dia memiliki seorang guru yang hebat. Oleh karena itu, bagi Louis, menjadi seorang master penilai barang antik sudah dekat. Anggota keluarga Zimmer semua terkejut saat melihat pemandangan ini. Queen Zimmer yang tidak berotak langsung berkata, Presiden Zarate terlalu berprestasi. Menantu laki-laki kami yang tinggal menumpang tidak cocok untukmu. Dia suka membual tentang dirinya sendiri dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Ada ledakan tawa dari kerumunan setelah Queen mengatakan itu. Keluarga Zimmer sangat menarik. Pada kesempatan ini, mereka seharusnya tetap bersatu tidak peduli kontradiksi apapun yang ada di dalam keluarga. Namun, keluarga Zimmer justru membantu pihak luar untuk menekan Harvey. Seberapa mengganggunya menantu laki-laki yang tinggal menumpang di keluarga Zimmer ini. Ekspresi Rosalie Naiswell berubah beberapa kali. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk Harvey tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Apalagi istri Harvey, Mandy Zimmer juga ada di sana. Apa pantas baginya bersuara untuk Harvey? Tepat ketika Rosalie masih ragu-ragu, mata Louis kembali tertuju pada Harvey kali ini, dengan sedikit ejekan. Harvey, guru telah mengidentifikasi Tiger Hall Mountains ini sebagai lukisan asli. Apa kau akan menambahkan sesuatu? Oh, aku lupa. Guru baru saja selesai berbicara. Aku tidak perlu membuang energi dan waktu jika aku akan mengulangi kata-katanya. Kami tidak suka mendengarkan. Bab 350. Harvey York memandang Louis Zarate dengan acuh tak acuh. Kemudian dengan santai berkata, apakah karya otentik Jasper Higgins begitu umum sekarang? Bisa didapatkan secara acak. Semua mata terkonsentrasi padanya dalam sekejap saat dia mengatakan ini. Bocah ini bukan orang bodoh, kan? Presiden Zarate telah mengatakan bahwa ini adalah karya asli Jasper Higgins. Bagaimana dia bisa bersikeras bahwa itu palsu demi dirinya? Mungkinkah dia mengira dia baru saja menang dari Presiden Zarate? Louis menyiratkan bahwa dia telah memenangkan pertandingan sebelumnya karena Sane Naiswell membantunya melakukan kecurangan. Bocah ini, apa dia berpikir bahwa dia begitu mampu hanya karena keterampilannya yang biasa-biasa saja itu? Dia hanya tidak tahu kapan harus berhenti, bukan? Louis terkejut. Dia tidak pernah mengira Harvey akan berbicara seperti ini. Namun, dia masih mencibir dan berkata, karena guru York memiliki wawasan yang unik, sebaiknya kita mendengarkannya. Louis sengaja menekankan kata, guru, dengan sarkasme. Charles juga sangat kesal. Menantu laki-laki yang tinggal menumpang ini secara tiba-tiba telah mengganggu rencana muridnya itu. Sekarang, hanya karena kemampuannya dalam menilai, dia bahkan mempermainkanku berulang kali. Bagaimanapun, Charles adalah sosok yang menonjol. Dia tidak perlu mengejek Harvey sendirian. Louis akan membantunya melakukannya. Meskipun demikian, tetap saja, Charles sangat meremehkan Harvey. Harvey tidak peduli.
Jika dia kesal hanya karena beberapa patah kata, kerja kerasnya menjadi menantu yang tinggal menumpang selama 3 tahun akan sia-sia. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju dan melihat lukisan itu dari atas ke bawah. Kemudian berkata dengan acuh tak acuh, lukisan itu cukup bagus. Ini sangat mirip dengan aslinya, tapi tetap saja, ini sedikit lebih rendah dari ranah Jasper Higgins. Semua orang menatap Harvey dengan aneh setelah mendengar dia menyatakan bahwa lukisan itu palsu kali ini. Apa orang ini juga tahu tentang lukisan? Saat ini, wajah guru yang baru saja senang sedikit berubah. Kemudian berkata, "Nak, kau harus berbicara dengan bukti. Aku membeli lukisan ini menggunakan puluhan juta di masa lalu. Bagaimana bisa itu palsu? Dan lihat di mana kita sekarang. Jika itu palsu, aku tidak akan mengeluarkannya untuk mempermalukan diri sendiri." Banyak orang mengangguk menyetujui kata-katanya. Meskipun guru ini mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keaslian lukisan itu, seperti yang dia katakan. Bahkan jika dia tidak tahu tentang keasliannya, dia adalah tuan dari keluarga kelas 1 di Nyunghi. Dia tidak akan membawa yang palsu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat ini, Louis menunjukkan ekspresi ironis dan berkata dengan dingin, "Harvey, aku tahu kau memiliki pengetahuan dalam menilai. Tapi kau masih muda, itu normal bagimu untuk melewatkan sesuatu. Guru telah berkecimpung di industri barang antik selama bertahun-tahun, dan dia terkenal karena menilai kaligrafi dan lukisan. Apa yang dia maksud sangat jelas. Hal yang normal bagi Charles untuk salah mengartikan porselen karena itu bukan spesialisasinya. Namun, penilaian seni lukis dan kaligrafi berbeda. Bidang ini adalah keahlian Charles. Meskipun kau memang memiliki beberapa keterampilan yang biasa-biasa saja dalam menilai, kau masih tak tertandingi dengan seorang guru yang telah berada di industri ini selama beberapa dekade, kan? Banyak orang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataan Louis. Seorang ahli seperti Charles, karena dia mengatakan bahwa Tiger Hall Mountains itu nyata, maka tidak diragukan lagi lukisan itu asli. Saat ini, Rosalie Nighswell tidak bisa menahannya. Dia bertanya, "Harvey, bagaimana kau tahu bahwa lukisan ini palsu?" Banyak orang merasa aneh ketika mendengar kata-kata Rosalie. Sepertinya dia membela menantu laki-laki yang tinggal menumpang ini. Louis bahkan lebih kesal saat ini. Rosalie adalah dewi, tetapi menantu laki-laki yang hidup menumpang ini terus muncul di sekitarnya lagi dan lagi. Pasti Harvey memintanya. Harvey berpikir sejenak dan berkata, "Lukisan ini bisa dianggap antik. Nilainya juga cukup bagus.